Di akhirat Allah nanya, kamu kenapa sudah mendapatkan kenikmatan hijrah, beribadah kepada Allah, kamu kok nggak ngajak teman-teman kamu? Nah inilah yang namanya dakwah. Halo semuanya, balik lagi di podcast Tukar Bicara Haifaz bersama teman-teman. Ada Bang Taki, Rifki, dan Ahsani. Kali ini kita akan membicarakan atau ngomongin tentang hijrah. Ya, memang momentumnya pas ya, lagi bulan Muharram, masih awal-awal, ya mudah-mudahan kita bisa bahas nih hijrah menurut sudut pandang masing-masing. Sebelumnya kita ngucapin selamat tahun baru hijrah buat teman-teman Genfas ya, dimanapun berada, mau di dalam luar negeri, di dalam maupun di luar negeri gitu kan. Pokoknya semoga lebih baik dah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Terus Emang hijrah itu apaan sih teman-teman? Hijrah apaan guys? Ya kalau misalnya hijrah ya, kalau secara umum lah yang aneh tahu, hijrah tuh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak tahu nih benar apa enggak. Nah, itu hijrah makaniah ya. terminologi dah tuh, secara bahasa aja kayak gitu. Emang aslinya apa nih benar? Ya berpindah aja sebetulnya. Apalagi Sebenarnya ini sih tergantung dari, kalau kita belajar kan ada terminologi sama seperti satu lagi secara bahasa dan secara istilah dah kayak gitu. Nah, secara maknawi itu hijrah yang dari keburukan kepada kebaikan. Atau kalau yang hadis apa dah? Yang hadis tuh yang kemarin ente tulis di Instagram. Wal muhajiru man hajara al khotaya wa dzunub. Apa itu artinya? Orang yang hijrah tuh orang yang ninggalin dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah misalkan dia berbuat dosa lagi gimana? Itu khilaf. Oh. Ya intinya Sebenarnya hijrah bisa juga dari kebaikan ke keburukan. Iya, maksudnya dari aneh kan ada yang bilang orang yang berpindah dari yang berbuat dosa terus berbuat kebaikan ya. Nah, yang saya pengen tanya, kalau misalkan dia udah berpindah nih, kan nggak mungkin nggak dosa kan setiap hari-harinya. Kalau misalnya dia dosa, apakah dia masih disebut hijrah apa gimana tuh? kalau aneh tangkap ya, sebenarnya kan gini ya, hijrah ini cukup populer beberapa tahun terakhir aja sih. Maksudnya istilah penggunaan hijrah ini sebenarnya bahasa lebih yang mungkin dulu kan ada tobat. Tobat insaf gitu kan bahasa kitanya. Tapi akhirnya mungkin digunakan bahasa lain, pendekatan yang lain, akhirnya bahasa lebih halus, akhirnya pakai hijrah gitu. Dan itu akhirnya mungkin itu yang banyak diterima sama anak muda zaman sekarang gitu kan. Beberapa ustadz juga kan kayak Ustadz Hanan Ataki pakai bahasa ini dengan pemuda hijrah segala macam gitu kan. Mungkin kalau tobat kesannya lebih kaku kali ya gitu. Jadi menggunakan bahasa hijrah gitu. Tapi menurut aneh, kalau yang tadi tanya kalau dia buat dosa lagi gimana? Nah ini perlu digarisbawahi, dia buat dosa itu secara sengaja atau gak sengaja. Maksudnya gini loh, dia menikmati berbuat dosa itu apa enggak? Contoh misalnya kayak ada orang yang ini aja, yang familiar aja, yang suka diceritain sama teman-teman tuh, yang orang yang udah membunuh 99 orang. Nah, itu aja. Ya kan itu kan yang udah kita ketahui lah ceritanya itu. Dia bunuh 99 orang, terus saat dia mau bertobat ya, dia mau hijrah gitu kan. Ternyata ada satu yang kayak dia orang yang pendeta atau yang nggak kurang paham lah terhadap agama, dibilang kamu udah nggak bisa, udah bunuh 99 orang, akhirnya dia digenepin lah, itu jadi 100 kan gitu. Tapi ternyata keinginan hijrah itu masih ada, keinginan bertobat itu masih ada gitu. Itu akhirnya yang bikin orang itu mencari ulama lagi, dan ternyata masih bisa loh gitu. Dan akhirnya saran ulama tersebut, ya udah kamu cari tempat yang kondusif untuk kamu hijrah itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang udah benar hijrah, benar tobat, udah insaf, udah sholat, tobat segala macam, tapi tiba-tiba dia tergelincir berbuat itu, dia segera berbalik lagi, gak menikmati dosa itu loh, gitu. Gak kayak dulu sebelum dia berhijrah. Iya gitu. Itu sih kalau pendapatannya ya gitu. Ya emang karena kan kita kan cucu Adam nggak bakal lepas dari dosa dong. Iya. Nggak bakal bisa. Dan juga kan kalau taubatan nasuha ya, kalau kita tadi balik ke tobat, nah tobat yang sebetul-betulnya itu yang emang nggak balik lagi,
Oh, yang udah ninggalin benar-benar gitu. Kalau tobat nih, misalnya lu, ya Allah maksiat nih, tobat dah. Itu besoknya maksiat lagi. Ada tobat sambal ibaratnya. Lagi pula kan orang yang berhijrah dia pasti terperinci, dia mau berubah kemana, ya nggak sih? Jadi misalkan kalau dia kebiasaan buruknya, misalkan nyolong pentil motor, ya kan? Nyolong pentil motor. Juga pengalaman kan? Ya dia pengen hijrah, maksudnya biar gua nggak nyolong lagi nih. Ya udah deh hijrahnya. Biar pentil motor lagi. Biar nggak ngambil pentil motor lagi gitu. Bukan berarti. Tapi kesalahan-kesalahan yang lain mungkin masih gitu. Berarti dari sini dosa di sini secara garis besar ya, dosa-dosa besar gitu lah ya. Ya nggak sih? Apa dosa-dosa kecil juga? Sebetulnya ini semuanya ya. Cuman kan emang kalau dosa kecil orang tidak terlepas lah gitu. Kalau mungkin dosa besar kayak orang bisa gitu tahu kayak sadar. Tapi kalau dosa kecil tuh kayak mohon maaf misalnya tiba-tiba sedikit ada tiba-tiba nimbrung ataupun tanpa sengaja ya akhirnya julitin atau gibahin gitu. Itu kan kayaknya halus banget lah gitu tiba-tiba. Padahal kayaknya pencerita aja tapi ternyata dikata itu dicatat malaikat, lu gibah nih gitu kan. Padahal ada rahasia-rahasia yang udah disepakati nih tapi bocor juga. Ya, gitu. Close friend gitu kan, close friend bocor gitu. Padahal close friend gitu. Paham. Jadi itu sih kalau yang aneh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak nutup kemungkinan lah namanya kalau udah tetap pasti mereka tetap berbuat kesalahan. Gitu. Hanya saja mungkin porsinya lebih kecil dan itu disengaja. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan kan sebaik orang yang berbuat maksiat mereka yang bertobat. Gitu. Mau ada nih fenomena itu yang mungkin biasa kita jumpai nih di circle kita nih. Misalkan orang itu dulunya gimana minus misalkan ya, minus terus dia pengen hijrah gitu. Ketika dia hijrah dia dapat tuh misalkan ustadz atau apa gitu muka agama dia sampein beberapa hadis, dapat satu hadis hafal nih. Ketika gabung ke masyarakat atau ke circle-nya lagi ada yang melanggar dari hadis tersebut langsung wah lu nggak boleh gini lu masuk ini lu, wah lu dosa banget lu nih, lu nggak boleh diampuni nih. Jadi menyalahkan orang tersebut gitu loh, maksudnya nyalain orang jadinya gitu karena dia tahu hadis tersebut padahal dia belum mendalami hadis tersebut gitu loh. Ataupun belum tahu sebenarnya banyak riwayat lain yang ngebahas masalah itu. Tapi Ya, dia pakai hadis satu itu untuk jadi gacoannya. Nah itu yang biasa pernah nemuin gak sih orang kayak gitu? Kalau di depan muka sih belum pernah gitu. Tapi cerita-cerita begitu banyak nemuin. Bahkan Ane sendiri ada teman tuh kayak maksudnya gini, yang sangat disayangkan ya kalau Ane sebenarnya fenomena hijrah bagus banget lah karena mengajak terutama anak muda ini untuk lebih dekat kepada Allah gitu. Tapi terkadang efek setelahnya itu yang mungkin harus banyak belajar lagi ya. Nanti gini, saat anggap kita berempat nih kan gitu, terus salah satu dari kita hijrah lah gitu menjadi lebih baik, sedangkan kita masih ya begini-gini aja gitu. Tapi ternyata setelah dia berhijrah tuh dia kan menikmati nikmatnya berdekatan kepada Allah gitu loh, berada di lingkungan orang-orang soleh gitu kan. Seharusnya kan kalau kita memiliki sesuatu hal yang nikmat, kita kan akan sharing. Gue punya loh ini sesuatu yang enak banget, kayak kita punya es krim nih enak nih, atau kita punya makanan ini enak nih, lu coba deh. Harusnya kan begitu. Saat kita merasakan nikmatnya hijrah, kita ajak teman-teman kita. Tapi ini ternyata enggak. Maksudnya belum diajak udah ditinggalin. Padahal yang Anda takutin saat nanti kita di akhirat, kamu kenapa? Maksudnya sampai akhir hayat itu temannya tuh begitu aja gitu, bahkan sampai nanti udah Allah panggil begitu. Padahal lewat diri kita, teman kita bisa diajak nih. Takutnya di akhirat, kamu kenapa saat sudah di akhirat Allah nanya, kamu kenapa sudah nikmat, sudah mendapatkan kenikmatan hijrah, beribadah kepada Allah, kamu kok nggak ngajak teman-teman kamu? Nah inilah yang namanya dakwah. Gitu. Masalah dakwah itu harus disampaikan dulu. Tapi banyak dari teman itu akhirnya belum berdakwah sudah menjudge, belum berdakwah sudah menghukumi gitu. Padahal masa kita mau menghukumi orang yang nggak tahu sih? Nah itu. Gitu. Kayak contoh yang simpelnya. Jadi misalkan ada orang yang mungkin teman kita ada yang bertato, dia mau sholat, gitu dia mau sholat, terus kita bilang, lu kok sholat?
lu tatoan nggak sah wudhu lo, nggak bakal diterima gitu. Lu nggak bakal terima sholat lo karena tatoan, wudhunya gak masuk. Ya, orang yang digituin di bakalan ya udahlah, gak usah sholat lah gua gitu. Padahal itu kan masalah dapur ya nggak sih, masalah dia sama Tuhannya aja kan. Nah itu dia, itu menjudge kayak gitu. Aneh dari percakapan yang tadi bilang, banyak manusia tuh yang jadi Tuhan gitu. Dia ngejudge lu salah, lu benar. Padahal itu urusannya bukan masalah benar atau salahnya. Selama dia berbuat baik kan, yang nilai seharusnya bukan manusia. Kalau masalah ibadah ya, yang nilai kan Tuhan, misalnya Allah gitu. Ya kita harusnya sebagai manusia jangan berlaku kayak Tuhan. Lu salah, lu bukan begini-begini. Soalnya kayak gitu. Iya, soalnya kalau misalnya kita udah aja teman kayak gitu ya syukurin gitu kan sih. Jadi ada ungkapan juga dalam bahasa Arab, nah duat la qudot. Kita itu ya sebagai pengajak aja, bukan sebagai penghakim. Itu. Gitu. Karena kalau orang udah datang dirajakin kita ya udah alhamdulillah. Iya, aneh tuh sering banget kalau dengar Abiane ceramah ya. Itu kadang dibilang begini, kalau ada orang sholat ke masjid, jangan diledekin, jangan dibilang, cie ke masjid nih, tumben baru ke masjid. Jangan, justru kita ajak, yuk saf ke depan. Kalau kita ajak perlu saf ke depan. Kalau perlu, kalau misalnya besok dia nggak ada, kita tanyain, antum kenapa? Kok nggak ada ke masjid lagi nih? Jangan orang yang tiba-tiba nggak ke masjid, tiba-tiba di ke masjid digituin. Karena setiap orang tuh punya ini, ada yang orang, ya bodo amat lah, orang gua mau tobat gitu. Tapi ada orang juga yang hatinya tuh nggak apa ya? Nggak pede gitu. Nggak pede, digituin tuh kayak, ya baru mau mendekatkan diri pada Allah diginiin gitu loh. Takutnya gara-gara kita ini orang yang ke masjid, tanggung jawabnya kan sama Allah. Kamu kenapa? Hamba saya mau ke masjid, mau ibadah, kok kamu gitu-gituin? Nah, gitu. Ya kan itu yang sebenarnya apa ya, balik lagi sih, antara setelah mendapatkan nikmatnya hijrah harusnya didakwahi sih. Gitu. Menceritakan lah seenggaknya ya. Iya, ceritakan walaupun sedikit gitu ceritain. Nah, tapi balik lagi tadi, kalau misalnya saat kita udah dakwahin, temen tuh nolak atau masih ngajak kemaksiatan atau bahkan lu apaan sih sok cuci segala macem, tanggung jawab kita terhadap dia untuk dakwahin udah selesai. Nah itu kalau memang dia nggak nerima apa segala macam, udah tinggalin gitu. Karena balik lagi, hijrah atau bertobat kalau tidak dalam lingkungan yang baik dan benar, ya bakal terjerumus lagi gitu. Ya karena kita udah sebenarnya kita menegur juga udah ngikutin hadis yang diajarin Rasul nggak sih? Kalau misalkan kita punya kekuasaan untuk menegur, pakai kekuasaan tersebut. Kalau nggak punya kekuasaan, pakai lisan. Ya kalau nggak berani pakai lisan, selama lemahnya iman, pakai doa. Gitu loh. Nah, udah ngomong-ngomong tentang hijrah kan dari titik yang negatif ke titik yang positif ya. Dalam hal apapun ya. Misalkan dalam belajar kita jadi pinter tuh berarti udah hijrah dari kebodohan. Kita dari obesitas ke yang kurus atau ideal, nah itu udah hijrah berat badan lah ya. Nah, atau apapun, hijrah kesehatan dan apapun. Nah, poin yang terbesit yang harus kita jaga tuh yang merawatnya, maintenance-nya. Jadi banyak orang-orang yang udah hijrah tapi balik lagi karena mungkin dia komunitasnya nggak bagus, kita juga nggak peduli sama dia. Nah itu poin yang memang kita harus jaga sih, melestarikan gitu. Makanya butuh support juga orang kita, harus kita support juga sebenarnya supaya biar dia istiqomah aja gitu. Kan kalau udah dia istiqomah udah enak. Karena memang istiqomah tuh kita aja yang misalnya dalam belajar dari SD, SMP, SMA, memang lingkungannya Islam aja kadang masih agak berat juga buat istiqomah, apalagi mereka yang istilahnya baru-baru berhijrah gitu kan. Betul. Itu sih ya, dia mudah-mudahan sih teman-teman tercerahkan ya. Dengan obrolan singkat gini. Atau mungkin teman-teman punya definisi tentang hijrah yang lain, tinggal tulis di kolom komentar. Kalau cerita-cerita dari circle teman-teman tentang hijrah ya boleh terus di kolom komentar, diceritakan di kolom komentar biar nanti kita baca, siapa tuh kita terinspirasi. Nah itu dia. Mungkin bukan hanya kita, tapi para penonton juga nih, teman-teman yang nonton yang lainnya itu terinspirasi juga, atau bahkan akhirnya mendapat hikmah dari cerita yang udah dibagikan tadi. Itu sih yang sebenarnya penting kayak gitu. Oke, makasih buat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan hijrah kita ke arah yang lebih baik. Cukup sekian, jangan lupa tulis komentar, share, dan subscribe channel Haifaz.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Udah nggak mau coba kita tahu sih. Gak apa-apa, santai aja. Gua mau tawa ini. Netizen seneng yang kayak begini. Halo semuanya, kembali lagi. Gue bingung. Udah lu aja lah.